warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kampus Pintar. Untuk video kali ini yang akan saya bahas adalah one sample t-test ya. Jadi one sample t-test itu menurut saya adalah teknik analisis data yang paling sederhana, yang paling mudah dari uji T ya. Nah, langsung kita ke contoh. Oke, ini adalah contoh data untuk one sample t-test. Jadi one sample t-test itu bagaimana sih, membandingkan apa dengan apa? Nah, karena uji T itu kan adalah uji beda ya, uji beda rata-rata, berarti di sini ada semacam membandingkan ya, membandingkan dua hal. Nah, tetapi pada one sample t-test ini terdiri hanya dari satu kelompok sampel. Nah, di mana nanti satu kelompok sampel ini akan kita bandingkan dengan nilai tertentu. Nah, nilai tertentu yang dimaksud di sini adalah nilai parameter dari sebuah populasi. Semisal nih ya, saya ada data prestasi belajar dari 40 siswa. Nah, data prestasi belajar dari 40 siswa dalam mata kuliah, dalam mata pelajaran matematika ini akan saya bandingkan dengan misalkan apa KKM ya, KKM yang dipakai di sekolah 75 misalkan. Nah, jadi nanti akan kita cari tahu ya, akan kita uji apakah rata-rata prestasi belajar ini sama atau tidak sama dengan KKM yang dipakai, atau sama atau tidak sama dengan 75. Jadi nilai tertentu yang dipakai di sini ya sebagai pembanding dengan kelompok sampel tadi ya itu adalah 75. Nah, kemudian kita langsung saja ke pertama. Sebelum kita melakukan teknik analisis data dengan one sample t-test, pastinya harus kita uji dulu apakah data ini sudah memenuhi uji asumsi one sample t-test. Apa sih uji asumsi untuk one sample t-test? Yaitu normal. Jadi data ini sudahkah berdistribusi normal atau jangan-jangan belum ya. Nah, kita cek, kita uji. Caranya adalah kita klik analyze, kemudian descriptive statistik, kita pilih explore. Ya, saya ulangi, klik analyze, descriptive statistik, kemudian kita pilih explore. Kita klik, ini adalah dialog dari menu explore. Nah, di sini ada variabel prestasi belajar. Baik, variabel prestasi belajar kita masukkan ke kolom dependent list ya. Caranya adalah kita klik panah biru ini. Oke. Kemudian setelah itu kita pilih statistik. Oke, statistiknya karena alfa yang kita pakai adalah 5%, maka confidence intervalnya adalah 95%. Sekali lagi ini bukan paten ya, jadi bisa diubah-ubah. Jadi kalau misalkan alfa kalian itu 1%, ya maka di sini menjadi 99 dan seterusnya. Oke, klik continue, kemudian kita klik plots, kita checklist yang normality with test dulu aja. Oke, kita klik continue, displaynya tetap pada bot, jangan diubah ke statistik atau ke plots. Sudah beres semuanya, maka kita klik OK. Nah, kita tunggu pada outputnya. Nah, ini ya, pada outputnya di sini ada kolom ada tabel case processing summary, descriptive, normality, dan lain seterusnya. Kita perlu membaca hanya pada yang test of normality untuk tahu apakah data ini normal atau tidak. Nah, sama dengan sebelum-sebelumnya ya, bahwa pada test of normality di sini kan ada dua kolom, yaitu Kolmogorov sama Shapiro. Nah, untuk test of normality di data kita, karena data kita ada 40 ya, maka kita membacanya pada yang kolom Shapiro. Bedanya apa sih? Kalau Kolmogorov itu datanya banyak, 100, 200 atau biasanya lebih dari 50. Tapi kalau Shapiro itu datanya kecil ya. Biasanya sih kurang dari 50, di bawah 50 itu berarti kita bacanya atau melihatnya pada kolom Shapiro. Nah, berapa nilai signifikan? Nilai signifikannya adalah 0,122. Oke, kita bandingkan dengan alfa. Alfa kita adalah 0,05. Syarat untuk data ini dikatakan berdistribusi normal jika signifikan lebih besar dari alfa. Maka
datanya berdistribusi secara normal. Kalau signifikannya itu lebih kecil dari alfa, maka datanya tidak berdistribusi secara normal. Kita bandingkan. Signifikannya 0,122, alfanya 0,05. Berarti bagaimana? Lebih besar atau lebih kecil? Oke, lebih besar. Karena signifikan lebih besar dari alfa, maka data prestasi belajar ini adalah normal atau berdistribusi secara normal. Jadi sudah memenuhi uji asumsi pada teknik analisis data one sample t-test. Maka kalau sudah memenuhi uji asumsinya, kita langsung melakukan teknik analisis data dengan one sample t-test. Caranya adalah klik analyze, kemudian compare means, kita cari yang one sample t-test. Oke, yang kedua ya. Analyze, compare means, one sample t-test, kita klik. Nah, kita klik. Pada variabel prestasi belajar yang ada di kolom sebelah kiri, kita pindah ke sebelah kanan ya. Caranya kita klik, kemudian klik panah biru. Oke, test value-nya adalah 75. Ini tadi kan harusnya 0 ya, karena tadi saya sudah coba-coba ya. Jadi sudah tersimpan di sini 75. Test value-nya KKM-nya berapa tadi? KKM yang kita pakai adalah 75 atau nilai tertentu tadi ya, nilai sebagai nilai pembanding dengan rata-rata satu sampel itu. 75. Jadi test value-nya ini ya tergantung dari masalah ya, tidak harus 75, tergantung dari nilai yang akan Anda bandingkan dengan kelompok sampel tersebut. Baik, kalau sudah kita klik option, sudah 95%. Kemudian kalau sudah ini ya, dipastikan test value-nya diisi, jangan 0. Kemudian oke. Baik. Oke, nah ini adalah output untuk one sample t-test. Nah, yang pertama di sini adalah informasi bahwa prestasi belajar itu jumlahnya ada 40, rata-ratanya 77,8, standar deviasinya 2,63. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat apakah kita itu menolak atau menerima H0. Caranya adalah kita lihat nilai signifikannya. Nilai signifikan di sini adalah 0,00. Syarat untuk H0 ditolak jika signifikan itu lebih kecil dari alfa. Lebih kecil ya, jangan sampai kebalik. Saya ulangi, jika signifikan itu lebih kecil dari alfa, maka kita menolak H0. Berarti sebaliknya, kalau signifikan lebih besar dari alfa, maka kita menerima H0. Coba kita bandingkan. Signifikannya di sini 0,00 dan alfanya adalah 0,05. Apakah lebih besar atau lebih kecil? Oke, lebih besar ya. Maaf, lebih kecil ya. Ya, lebih kecil. Maaf ya. Agak error. Di sini lebih kecil. Karena signifikannya itu lebih kecil dari alfa, maka keputusannya adalah kita menolak H0. Nah, kalau sudah diketahui keputusannya kita menolak H0, ya kita kembali lagi ke hipotesis tadi ya. Ke soal. Nah, di sini ada data prestasi belajar. H0-nya berarti kan artinya sama ya. Berarti rata-rata prestasi belajar dengan 70 dengan KKM itu sama. Artinya H0-nya itu tidak ada perbedaan antara prestasi belajar dengan 75 ya kan, dengan KKM yang dipakai 75 itu. Kemudian kalau H1 itu kan berarti kan tidak sama. Artinya berarti ada perbedaan antara prestasi belajar dengan KKM yang digunakan. KKM yang digunakan kan 75. Karena keputusannya adalah kita menolak H0 ya, maka kesimpulannya adalah ada perbedaan ya antara prestasi belajar dengan KKM yang dipakai. Atau bisa kita artikan bahwa rata-rata prestasi belajar itu tidak sama dengan 75 atau tidak sama dengan KKM matematika. Oke, ini untuk one sample t-test. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan terima kasih sudah
hadir, sudah datang ya, sudah mendukung channel YouTube Kampus Pintar ini. Jangan lupa ya subscribe-nya ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.